Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aditya Ramadan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang angka-angka yang bertingkat pada pola menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Langsung saja pada ini. Pada kali ini ada 3 tugas dan satu tes dan satu tes. Oke, langsung saja kita masuk ke menjelaskan. Di form 1 ini terdapat if integer tr 3 parts. Textbox 2 ini yang untuk menampilkan pola bertingkat pertama. Nah, pola bertingkat pertama kemudian digunakan untuk memastikan input dari textbox 2 adalah angka dan diisi atau disimpan ke variabel n. Jika variabel n benar, maka lebih dari 0, textbox 1 clear akan mengosongkan isi textbox 1 untuk sebelumnya dan tidak akan muncul lagi. Nah, textbox ini akan hilang nih. Nah, kemudian di sini saya melakukan proses masuk seperti for integer i ini artinya akan mengulang dari 1 sampai angka yang kita inputkan. Misalnya kita inputkan 8 sampai 8 lah begitu. Kemudian ada variabel baris untuk menyimpan angka setiap barisnya. Kemudian a for a is for i yang jadi satu ini variabel di baris variabel string ini. Kemudian tombol hapus. Kemudian saya menambahkan tombol hapus untuk textbox 1 dan textbox 2 fokus. Nah, ini digunakan untuk menghapus yang saya namakan di sini kan textbox ulang ya. Nah, di sini kemudian saya akan mengulang dengan button 2 yang akan mengulangkan ini inputan ini, dan kita akan bisa menginput yang baru. Nah, setelah ini saya menambahkan lagi ini from 2 show dengan menambahkan saya ketika menggampangkan saya untuk menyatukan program-program ini. Oke, saya sudah ke from 1, saya langsung lanjut ke from 2 itu tugas kedua ya. Nah, kalau saya ke from 2, saya akan jelaskan yang ini. Nah, oke, balik lagi from kedua. From ini ada if integer trepas, ini digunakan untuk mencek apakah textbox 21 ini. Nah, ini textbox 21 ini saya gunakan untuk ini dicek apakah textbox 21 ini bisa dikonversi menjadi bilangan bulat atau integer dan nilainya lebih dari 0. Kalau ya, lanjut dieksekusi pada program di bawah ini. Nah, kemudian ada textbox 12 clear. Nah, digunakan untuk menghapus isi textbox 12 agar kosong sebelum mulai menambahkan teks baru. Nah, kemudian ada integer satu yang sampai, nah, yaitu jumlah baris yang akan diisi. Kemudian ada dim baris string ini digunakan untuk instalasi variabel baris untuk menampung pola angka dalam satu baris. Kemudian ada if mode to ini ya, ini. Nah, untuk mengecek apakah baris pertama adalah ganjil. Jika ganjil, dibuat program ini menurun, seperti misalnya kayak 5 4 3 2 1 seperti itu. Nah, kemudian ada ini apa nih, JA stringnya digunakan untuk jika ganjil buat angka 5 sampai 1 secara menurun seperti itu. Kemudian baris J digunakan untuk tambah angka ke string baris. Nah, kemudian textbox 12 ini digunakan untuk tambah string ke baris lalu pindah ke baris yang baru. Untuk buton ulang codingannya
Kemudian di sini saya akan menambahkan button untuk kembali ke from 1. Nah, dan lanjut ke from 3 atau tugas ketiga. Nah, dan from ketiga dulu. Untuk from yang ketiga ini pada integer ini text 2 bisa diubah menjadi bilangan bulat n. Jika bisa lanjut eksekusi, nah bisa lanjut eksekusi, maka dia akan lanjut ke from 4 ya, atau codingan mid. Nah, gunakan variabel hasil string ini, hasil plot, kemudian satu dari satu. Kemudian ada hasil ini digunakan untuk misalnya seperti kayak baris baru, misalnya kayak ada baris, kemudian ada codingan, dia akan menjadi baris bar begitu. Kemudian ada for integer ini kan untuk perulangan kolom dari 1 sampai i. Nah, kemudian next ini digunakan untuk membentuk perulangan j. Kemudian ada hasil ini juga sama seperti sebelumnya, untuk seperti kayak baris baru begitu. Nah, kemudian di sini ada text box 1 titik text hasil. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil pola di angka text box 1. Kemudian di sini jika hasil di atas ini kita tidak mengisi seperti angka, kita isi seperti huruf, akan muncul blok ini nih. Blok apa maksudnya? Jadi kita tidak mengingat apa-apa kan, dia bakalan muncul ini message box. Nah, saya sudah buat lagi ulang dan lanjut ke UTS ya. Oke. Nah, seperti itu tadi, seperti saya ya, sama saja seperti from 1, 2 dan 1. Nah, kita lanjut saya, kita codingannya. Misalnya kita di sini kita menginput angka 8. Nah, kita cek bakalan angka tangga, dia bakalan bisa kita 9 sini, dia bakalan 9 begini. Nah, kita lanjut tekan, lanjut from 2 tekan. Nah, dia bakalan ke from 2. Nah, bisa kita input angka di sini angka 5. Nah, kita cek. Nah, 5 4 3 2 1 seperti dia akan mengulang sampai ke bawah. Misalnya dia akan berulang sampai 5 kali saja. Nah, kemudian kita lanjut ke from 3. Nah, kita lanjut di from 3 ini kita akan mencetak output segitiga, namun kayak terbalik gitulah, kayak cuma di ujung saya gitu, misalnya begini. Nah, kita cetak angka 8, kita cek. Nah, dia seperti ini. Nah, dan buat angka 3 dia bakalan begini lagi. Nah, kalau kita ulang dia bakalan dihapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lanjut pada midnya. Nah, untuk midnya ini, mid kali ini saya akan menggunakan apa ya, saya menggunakan aplikasi hitung gaji pegawai. Oke, saya akan menjelaskan dulu pada mid ini. Oke. Nah, ini jadi pada codingan ini, sebelum kita menambahkan tambah data ya. Nah, ini proses apakah ini? Nah, kalau ini akan belum bisa terisi, bisa kita tambahkan lah sebelumnya kita menekan tombol ini nih, yang tombol tambah itu, tombol tambah data ini. Nah, kemudian ada grid atau apa, data grid ini untuk menampilkan data-data pada grid yang kita sudah isi di sini. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita gini sebelum kita pencet angka tambah, dia belum bisa kepencet. Nah, kalau kita mana tadi, sebelum kita
Nah, sebelum nah di sini kalau kita mau tekan ini dia belum bisa kepencet nih. Nah, kita harus ketik tanda tambah dulu baru bisa kita isi nih gaji-gajinya mereka ini. Nah, misalnya nah, untuk kalau di sini kita isi di sini apa ya? Bentar ya. Nah, kalau di sini kita isi Februari dia otomatis seperti ini, dan kalau kita isi kita usaha dia otomatis muncul gaji dan apanya ini. Yang seperti itu pajaknya. Bentar, saya jelaskan lagi. Nah, seperti itu. Nah, button tambah ini ya seperti yang tadi. Kalau kita belum menekan button tambah, dia belum bisa terisi yang ini. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus gaji-gajinya ya untuk menghitung gaji atau apa saja yang kita sudah isi di sini, dia bakalan kehitung persentasenya berapa begitu seperti itu. Nah, ini saya masukkan codingan untuk menghitung gajinya. Nah, saya perlihatkan, saya kalau saya jelaskan satu itu agak setengah mati, agak panjang videonya. Nah, lanjut lagi ke button 3. Nah, di sini button 3 ini button hapus. Nah, misalnya kita klik ini kita klik nanti kita sudah masukkan ini data, dia bakalan muncul di bawah ini, nih, di bawah, bentar, di bawah ini data grade view 1 ini. Ya, dia bakalan muncul di sini. Nah, kita tekan di sini terus kita hapus. Ya, dia bakalan muncul apakah Anda ingin menghapus data ini? Yes. Nah, dia bakalan terhapus seperti itu. Aduh, apa nih, Cok? Nah, lagi, bentar. Nah, seperti itu. Ini misal intinya message box ini gunanya untuk menampilkan suatu peringatan atau misal message boxnya silakan pilih data yang ingin dihapus, peringatannya seperti itu. Kita pilih dulu. Kalau kita belum pilih apa-apa, dia bakalan muncul seperti ini. Silakan pilih, dia bakalan muncul pesan seperti ini. Nah, kalau sudah kita pilih, kita tekan hapus, dan muncul lagi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, kalau kita konfirmasi dia bakalan terhapus. Nah, lanjut ke button berapa tadi? Button 4 ya, keluar. Button 4 ini keluar nih simple saja. Tinggal kita make close saja ya. Button 4 make close. Nah, untuk combo box 2 ini combo box combo box ini mana lupa ya, combo box ini kayak ini. Nah, combo box 2 ini untuk mendeklarasikan Januari Maret ini jumlahnya, jumlah hari ini Februari. Misalnya kalau kita bentar. Nah, sini misalnya kalau kita tekan ini kita speed dulu biar bisa bisa kita pilih ini, bisa pilih dia bakal ini, kan dia bakal gajinya seperti ini. Nah, di sini dia bakalan menghitung gaji dari
total gaji, gaji pokok, pajak, hari kerja, izin, terlambat, sakit, tunjangan. Dia bakalan menghitung semuanya di sini. Misalkan sakitnya sekian, begini sekian, dia bakalan terhitung semua. Nah, ini presentasi gajinya ya, untuk tata usaha, prodi, kaprodi gitu. Nah, untuk button satunya itu ya seperti tadi, kalau kita belum tekan tambah, dia bakalan belum bisa kita isi. Nah, coba kita langsung ini. Nah, di limit kali ini tambah dulu. Nah, saya kita asal aja. Namanya apa aja. Nah, jebatannya misalnya kita kaprodi ya. Kaprodi ya. Nah, ke Januari. Nah, misalnya sakit saya 2. Tanpa ketengangannya 2. Izinnya 2. Tanggal lahir saya, tempat lahir saya di Buton. Nah, tunjangannya misalnya kita di sini. Nah, tunjangan di sini misalnya 5 juta. Bentar. Nah, ini 5 juta. Nah, potongannya jangan banyak. 300 saja. Saya lihat potongannya 300. Pajaknya biarnya ini begini. Gaji bersih misalnya 60 juta. 60 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa hitung gaji. Data lengkap, lanjut hitung gaji untuk Aditya. Oke. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Dia otomatis mengisi atau menghitung yang kita telah isi tadi. Nah, misalnya kita hapus. Nah, kita belum pilih apa-apa nih. Dia bakalan muncul peringatan seperti ini. Nah, kalau kita sudah pilih di sini, hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus data ini? Yes, dia bakalan terhapus. Kalau kita hitung gaji, kita lengkap menghitung gaji Aditya. Oke. Dia bakalan ya seperti tadi. Ini terobek. Nah, kalau sudah seperti itu, dan seperti itu, entah tadi di codinganku kayak ada salah-salah hitung atau gimana. Kayak saya salah ketik tadi. Urutannya ini kecil 2, ini 2, ini 2. Begitu. Nah, seperti ini. Saya salah input ya. Nah, seperti ini. Jadi gaji bersihnya itu yang kita isi aja itu kayaknya ini aja ya. Iya. Saya baru ingat kalau yang kita isi aja itu ininya aja. Nah, dia bakalan otomatis seperti ini. Dari sini dia. Muncul gaji bersihnya. Nah, kalau kita ingin hapus, bentar, kita tekan ini. Nah, kita tekan ini, hapus. Nah, kalau kita tekan batal, itu bisa kita lagi. Nah, kalau kita tambah, ini kita misalnya potongannya 50 coba. Hitung gaji. Oke. Itu error ya. Nanti kalau kita isi di sini nih, dia gak bakalan kebaca ini
karena yang kita hitung dia cuman bagian ini saja, sakit ini tunjangan. Dia bakalan muncul di sini kalau kita udah isi, misalnya nomornya, jabatannya, gaji bersihnya berapa semua di sini. Nanti kan kita tempatin keluar, dia bakalan keluar. Nah, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan saya tentang MIT, hitung gaji pegawai. Sekian, terima kasih.